Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sosok inspiratif kali ini datang dari Lina Sari Siregar, seorang mahasiswi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Ia menciptakan aplikasi DS2Key atau Smart Save Quota, yakni aplikasi yang dapat mengontrol penggunaan sosial media ketika sedang kuliah daring. Inovasi ini pun telah meraih penghargaan hingga tingkat nasional. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Inilah Lina Sari Siregar, atau yang akrab disapa Lina. Seorang perempuan berprestasi asal Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Mahasiswi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara ini menciptakan sebuah aplikasi bernama DS2Key atau Smart Save Quota. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat mengontrol penggunaan sosial media ketika sedang kuliah daring saat menggunakan aplikasi meeting online. Aplikasi DS2Key ini digagas oleh Lina bersama temannya pada tahun 2020. Gagasan ini muncul dari pengalaman Lina yang pernah ditegur oleh dosennya karena berselancar di media sosial ketika kuliah sedang berlangsung. Karena rasa ketergantungan terhadap sosial media inilah yang mendorong Lina untuk berinovasi dengan aplikasi ini. Aplikasi DS2Key ini adalah aplikasi yang dapat mengunci media sosial ataupun platform lain yang tidak berhubungan dengan platform belajar daring. Jadi ketika kita lagi belajar daring, kita sama sekali nggak bisa buka sosial media tadi itu. Tantangannya itu adalah banyak orang yang tidak percaya aplikasi ini. Maksudnya mereka nggak percaya kalau aplikasi ini itu bisa mengunci media sosial lain ketika belajar daring sedang berlangsung. Dan akhirnya saya dan Hafidah mencoba untuk mematahkan persepsi orang terhadap aplikasi ini. Bahwa aplikasi ini tuh benar-benar bisa terjadi dan bisa digunakan ketika kita lagi belajar daring ataupun misalnya nanti pandemi udah berlalu gitu. Di lingkungan kampus, Lina dikenal sebagai sosok yang ramah dan cerdas. Bersama teman-temannya, ia kerap membicarakan hal-hal terkait pelajaran dan karya tulis ilmiah. Terbukti, karya tulis ilmiahnya telah berhasil memenangkan 2 perlombaan tingkat nasional, seperti menjadi best poster dalam ajang Indonesian Paper Competition 2020 dari Universitas Negeri Semarang, dan juara 2 esai nasional dalam ajang National Essay Competition 2020 di Universitas Mataram. Lina juga pernah menjadi juara 1 dalam lomba desain aplikasi Quran di Musabakoh Tilawatil Quran USU tahun 2020. Perlombaan inilah yang membuka jalan bagi Lina dan temannya mewujudkan inovasi ini dalam bentuk aplikasi smartphone. Dalam proses pembuatan aplikasi DS2Key, Lina dibimbing langsung oleh Meilita Triana Sembiring, yang merupakan Kepala Departemen Teknik Industri USU. Biasanya, Lina dan temannya rutin mendiskusikan setiap perkembangan dari aplikasi ini. Semangat dan jiwa kompetitif Lina mendapat apresiasi yang tinggi dari Meilita Triana Sembiring selaku dosen pembimbing Lina. Menurutnya, mahasiswi yang aktif dan cerdas seperti Lina ini harus terus dibimbing agar nantinya dapat menciptakan sebuah karya yang baru dan membanggakan nama baik kampus. Beliau ini mahasiswa yang cerdas, kemudian mahasiswanya yang sopan, kemudian mahasiswa yang siap menerima tantangan, gitu. Karena beberapa perlombaan yang dia ikuti itu bahkan belum banyak yang beliau dapatkan di perkuliahan. Jadi keinginan dia yang ingin belajar lebih baik lagi itu selalu dia timbulkan dari perlombaan-perlombaan yang dia ikuti. Hal yang membuat Lina tetap termotivasi sekarang itu adalah ingin survive di masa pandemi dan ketika lagi jadi mahasiswa. Karena kalau misalnya udah pasca kampus, itu berarti pemikiran Lina hanya untuk kerja ataupun keberlanjutan hidup. Akhirnya Lina pengen sebelum hal itu, Lina pengen ngerasain gimana
menjadi mahasiswa berprestasi, gimana mahasiswa yang membanggakan departemen ataupun kampus. Dan selain itu, Lina pengen ngebanggain yang namanya orang tua, keluarga, dan juga teman-teman di sekitar Lina, khususnya di teknik industri. Jangan cepat puas dan tetap bersyukur. Sepenggal moto hidup Lina yang penuh makna. Dari Lina, kita dapat belajar agar terus berusaha dan jangan menyerah dalam meraih mimpi. Di lingkar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masyarakatnya masih memiliki kesenian lokal yang sudah menjadi tradisi bernama Tambua dan Tansa. Sebuah tradisi yang dimainkan secara semarak dan berkelompok. Tradisi ini pun memiliki ciri khas dari segi pola dan iramanya. Lantas bagaimana ya alat musik ini masih terus lestari? Kami punya liputannya untuk Anda. Selamat datang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepingan surga yang masyarakatnya hidup harmoni di sepanjang kaldera Danau Maninjau. Komunitas masyarakat di sepanjang kaldera Danau Maninjau sangat menjunjung tinggi tradisi lokal. Lingkar Danau Maninjau adalah galeri hidup kesenian masyarakat. Atas dasar itu, Salingka Danau Maninjau, sebutan untuk daerah sekitar Danau Maninjau ini, juga menjadi destinasi wisata budaya Minangkabau. Ini dia kesenian tradisional masyarakat Salingka Danau Maninjau, Tambua dan Tansa. Sebuah kesenian yang dimainkan secara kolosal, penuh dengan semangat dan kemeriahan. Tambua ini berasal dari India, Bang. Dari India masuklah jalur perdagangan Islam ke Pariaman. Lalu di Pariaman masuklah jalur perdagangan ke Maninjau. Dan Maninjau dilestarikan oleh orang Danau Maninjau. Jadi tambur ini dibuat oleh nenek moyang kami yang leluhur. Dan dibuat dengan kayu yang sangat tinggi. Karena itulah kami orang Minang sangat menjunjung tinggi Tambua ini. Tambua ini adalah mahkota bagi kami. Bicara akar sejarahnya, daerah asal kesenian Tambua dan Tansa berasal dari kawasan India. Bersamaan dengan masuknya Islam, ketika mencari rempah, para saudagar India dari Gujarat akhirnya banyak beradaptasi dengan masyarakat lokal. Bahkan menikah, dan beberapa di antaranya bermukim di Pariaman. Seni ini pun berkembang di sana. Semakin menjalar ke seluruh daerah pesisir di Sumatera Barat, termasuk ke kawasan Danau Maninjau. Bagi masyarakat, kesenian gendang Tambua Tansa merupakan simbol semangat, sehingga jadi kesenian wajib dalam puncak acara. Hakikatnya, seni tradisional Tambua dan Tansa adalah kombinasi dua jenis instrumen alat musik pukul dan perkusi, terdiri dari gendang Tambua dan Tansa. Gendang Tansa berperan sebagai pembuka atau intro dan penutup, menjadi isyarat pergantian irama, menentukan durasi, serta secara keseluruhan menjadi komando dari kesenian ini. Sedangkan gendang Tambua adalah pengiring menghasilkan irama sahut-menyahut dan menciptakan suasana meriah. Singkatnya, kesemua pemain dalam kesenian ini selalu taat dan mengikuti pola irama tansa yang dimainkan. Biasanya, Tambua Tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain yang ganjil. Setiap pertunjukan biasanya kurang lebih terdiri dari belasan penabuh gendang Tambua berbanding satu dengan pemukul gendang Tansa. Untuk semakin melengkapi pertunjukan kesenian Tambua dan Tansa, biasanya diiringi pula dengan alat musik tradisional talempong maupun serunai. Kesenian Tambua dan Tansa dari Salingka Danau Maninjau sifatnya lebih atraktif. Tidak seperti di Pariaman yang lebih sakral. Kekhasan Tambua Tansa di Danau Maninjau tampak dari irama, pola gerak dan formasi, iringan lagu, maupun penyanyi, dan lain-lain. Pertunjukannya pun kadang sudah dikombinasikan dengan tarian, silat, petatah petiti,
dan randai. Tambua dan Tansa, sebuah laku kesenian tradisional legendaris yang tetap hidup. Kegiatan seni ini diselenggarakan sebagai bentuk kesadaran masyarakat secara spontan terhadap kesenian yang telah lama hidup di daerah mereka. Pemirsa, memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan hijau sepertinya sangat menyenangkan ya. Apalagi jika siswa dan guru bahu-membahu mewujudkannya. Seperti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bagaimana ya kegiatan cinta lingkungan yang mereka wujudkan? Saksikan liputan selengkapnya. Fungsi sekolah tidak saja sebagai tempat menimba ilmu. Sekolah juga harus mampu mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik, termasuk cinta lingkungan sejak dini. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Asahan, yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, adalah salah satu sekolah dasar yang menerapkan budaya cinta lingkungan kepada para siswanya. Terbukti, suasana sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2019 ini terlihat begitu bersih dan asri. Pada awalnya sekolah ini seperti biasa-biasa aja, ada sih penanaman tapi tidak dirancang untuk penghijauan seperti yang kita lakukan sekarang. Namun karena mengingat masalah penghijauan ini hal yang penting, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, yaitu zamannya yang disebut dengan 4.0 atau zaman now. Manusia di zaman now ini adalah berkompetisi dengan IT ya kan, dengan IT. Dengan demikian mereka membutuhkan yang namanya relax. Sekolah ini mengajarkan pendidikan cinta lingkungan melalui sejumlah kegiatan positif yang dilakukan hampir setiap harinya. Salah satunya adalah mengajak siswa berkebun. Di sekolah ini terdapat lahan khusus untuk pembibitan. Anak-anak dapat berlatih menanam pohon dan merawatnya. Di lingkungan sekolah, anak-anak juga diajarkan berkebun sayur organik. Mereka dapat memanen dan menikmati sendiri hasil kebun mini yang ada di sekolah. Kegiatan cinta lingkungan lain yang kerap diajarkan adalah daur ulang. Anak-anak diajar berkreasi menggunakan barang bekas, seperti kali ini mereka membuat tas dari botol bekas dan kain perca. Anak-anak begitu antusias mengikuti jalannya kegiatan. Urusan kebersihan dan kesehatan, jajanan di kantin juga menjadi perhatian pihak sekolah. Untuk itu, mereka menyediakan petugas yang mengontrol jajanan sehat di kantin. Petugas kesehatan ini merupakan siswa Min 4 Asahan yang sudah dilatih untuk dapat mengecek jajanan sehat di kantin ini. Min 4 Asahan memiliki kegiatan yang diberi nama Sabtu Prestasi. Ini merupakan bentuk pembiasaan para siswa dalam mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Masing-masing kelas diisi dengan kegiatan berbeda, seperti kegiatan pidato dan membaca puisi. Siswa-siswi juga diajarkan mengumandangkan azan yang baik. Tak lupa, mereka juga diajarkan membaca Al-Quran sesuai tuntunan. Para siswa Min 4 Asahan juga belajar menghafal Al-Quran yang rutin dilakukan setiap Sabtu. Karena lingkungan itu merupakan hal yang harus dilestarikan. Berarti untuk ini kami memang harus mengajarkannya demi generasi yang akan datang dalam pelestarian lingkungan khususnya di Indonesia. Karena mereka mencintai lingkungan berarti mereka tidak akan merusak lingkungan yang ada. Sekolahnya hijau, jadi saya nyaman untuk belajar. Betah, karena banyak tanaman-tanaman hijau, menanam sayuran dan tanaman, membersihkan sampah, mendaur ulang sampah. Pendidikan cinta lingkungan sangat baik ditanamkan sejak dini kepada anak. Sebab pendidikan baik ini akan membawa mereka menjadi generasi yang peduli dan menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan.
Batik jumputan memiliki keindahan yang menawan hati. Meski batik ini tidak menggunakan malam dan memiliki teknik pembuatan yang lebih sederhana, namun keindahan batik ini juga tidak kalah dari batik lainnya. Rekan kami Grace Colin akan mengajak Anda mengintip keindahan dan proses pembuatan kain batik jumputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar batik jumputan? Batik jumputan adalah kain batik yang proses pengerjaannya tidak menggunakan malam, melainkan menggunakan teknik ikat celup. Meski cara pengerjaannya lebih sederhana, namun keindahan dari ragam hias batik ini juga tidak kalah dengan batik pada umumnya loh pemirsa. Pemirsa, keistimewaan batik jumputan membuat sebagian orang jatuh hati. Nah, di Kota Medan ada Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, sebuah wadah kreativitas yang mengajari para pesertanya untuk membuat sekaligus melirik peluang ekonomi dari batik jumputan. Wah, seperti apa ya pemirsa? Yuk kita lihat. Nani Nurdin adalah pendiri Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru. Ia mendirikan wadah kreativitas ini pada awal tahun 2021. Mulanya, ibu dari 4 anak ini belajar membuat batik jumputan untuk kesenangan dirinya sendiri. Namun, seiring waktu berjalan, ia pun jadi menyayangkan apabila ilmu yang ia dapatkan tidak diteruskan, maka ilmu ini akan mudah terlupakan. Karena itu, ia pun bertekad untuk mendirikan Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru agar ilmu membuat batik jumputan ini dapat disosialisasikan sekaligus melestarikan budaya bangsa. Pak, saran boleh kita bicara-bicara sedikit tentang batik jumputan boleh ya Bu Nani ya? Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bu. Iya, biasa lagi ya Bu ya. Udah berapa lama nih Bu Nani buat? Apa manfaat yang Ibu dapatkan dari membuat batik jumputan? Nah, itu manfaatnya pertama untuk menambah kreativitas gitu ya, kemudian ikut melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga itu tadi berbagi ilmu kepada sesama ya, yang kalau kita dalam spiritual saya itu merupakan amal jariah lah istilahnya gitu. Setelah melihat hasil batik jumputan dari Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, saya pun jadi tertarik untuk belajar membuat batik jumputan. Bahan utama yang diperlukan adalah kain katun primissima, kemudian karet gelang, kelereng, uang koin, kain lap, dan sarung tangan. Pertama-tama, saya diajarkan Bu Nani untuk melipat kain katun primissima dengan rapi menggunakan jepitan baju. Setelah itu, kainnya diberi garis dan titik untuk menandai bagian mana yang akan diberi pola. Lalu, baru deh kita selipkan kelereng di bawah kain dan mengikatnya dengan karet gelang. Nah, mengikatnya harus kuat pemirsa. Dan jumlah karet gelang yang diikatkan pun tidak hanya 1, melainkan 5-6 buah. Tujuannya agar cairan pewarna tidak masuk dan meluber ke daerah kain yang kita ikat pemirsa. Ada juga motif lurus yang sedikit berzigzag. Motif ini dibuat dengan mencubit kain seperti membuat kipas, lalu mengikatnya dengan 5 karet gelang yang digabungkan jadi 1. Setelah kainnya diikat, kita rendam kainnya ke dalam water glass atau cairan untuk penguatan warna selama 5 menit. Kemudian, angkat dan rendam kainnya di dalam pewarna remasol selama 30 menit. Angkat dan peras kembali kainnya hingga menyisakan sedikit air pewarna. Selepas itu, jemur atau diamkan kain yang masih diikat selama minimal 3 jam atau maksimal 24 jam.
Sambil menunggu kainnya didiamkan, saya melihat produk turunan dari kain batik jumputan yang dibuat oleh para peserta kelas batik jumputan. Ada rok panjang, masker, mukena, sarung bantal, taplak meja, dan masih banyak lagi. Semuanya kreatif dan cantik-cantik pemirsa. Saya pun berbincang dengan salah satu peserta yang rajin mengikuti kelas membuat batik jumputan ini. Namanya Eka Kesumawardani. Ia adalah seorang guru sekolah yang sudah mengikuti kelas batik jumputan tahap lanjutan. Saya lebih cenderung ini aja sih, lebih suka membuat, lalu nanti ada teman yang kira-kira tertarik, kan saya bisa memberi kepada mereka gitu, tidak harus membayar sih. Memberikan hasil kreasi kita kepada orang lain sudah merupakan kebahagiaan buat saya gitu, kebanggaan buat saya. Nah, setelah menunggu waktu yang sudah ditentukan, ini dia momen yang saya nantikan. Momen di mana karet gelang yang mengikat kain digunting dan tada, tampaklah motif-motif yang terbentuk dari hasil ikatan karet gelang. Begitu indah ya pemirsa. Setelah ikatan dibuka, kita jemur kainnya. Nah, sebaiknya kain tidak dijemur pas di bawah sinar matahari langsung dan usahakan untuk menjemurnya dengan cara dibentangkan ya pemirsa. Sesudah kering nanti, kainnya akan disetrika agar warnanya lebih menempel, lalu diamkan selama semalam, kemudian kainnya dibilas hingga ke tahap air bening. Tahap di mana ketika kainnya dibilas, sudah tidak ada lagi warna yang lepas ke air. Terakhir, kainnya pun dikeringkan, baru siap digunakan deh pemirsa. Wah pemirsa, ternyata membuat kain batik jumputan itu seru sekali. Dan tentunya meskipun pada awalnya capek juga ya mungkin dalam membuat batik jumputan ini, namun pada akhirnya rasa capek kita itu terbayar juga dengan keindahan dari kain batik jumputan yang sudah jadi ini pemirsa. Nah bagi Anda yang ingin mengasah kreativitas ataupun melirik peluang ekonomi, Anda bisa mencoba membuat kain batik jumputan sebagai salah satu dari pilihan Anda. Selamat mencoba! Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.